Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 21. Teksnya ayat 1 sampai 10 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Ketika terjadi kelaparan selama 3 tahun karena telah Saul membunuh orang Gideon, Daud bertanya kepada orang Gibeon bahwa bagaimana menebus, dan mereka memohon 7 anak laki-laki dari keluarga Saul. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 10. Orang-orang Gideon menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Tetapi Lispa binti Aiya berjaga mayat mereka. Kesimpulannya, ketika terjadi kelaparan selama 3 tahun, Daud menanyakan petunjuk Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan tentang alasan kelaparan bahwa itu karena telah Saul membunuh orang Gibeon. Jadi Daud memanggil orang Gibeon dan bertanya bahwa bagaimana menebusnya. Dan mereka memohon 7 anak laki-laki dari keluarga Saul supaya menggantung mereka di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang Gibeon menggantung mereka di atas bukit, tetapi Lispa binti Aiya berjaga mayat mereka pada siang hari sampai malam hari. Ajaran tentang pertama, Tuhan mendatangkan kelaparan selama 3 tahun sebab hutang darah Saul dan keluarganya karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Kedua, Tuhan memberitahukan penyebab kelaparan kepada Daud yang menanyakan petunjuk Tuhan. Kalau kita menanyakan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan tunjukkan, akan beritahukan tentang itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud menanyakan petunjuk Tuhan karena kelaparan selama 3 tahun. Dan ia bertanya kepada orang-orang Gibeon tentang metode penebusannya. Dan menyerahkan 7 laki-laki dari keluarga Saul kepada orang Gibeon sebagai penebusan hutang darahnya. Kedua, orang-orang Gibeon memohon kepada Daud akan menyerahkan 7 laki-laki dari keluarga Saul dan mereka menggantung 7 orang itu di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketiga, Lispa binti Aiya tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Aplikasi hari ini. Pertama, usaha tetap membayar hutang dengan mengorbankan diri. Yesus Kristus telah mengorbankan diri supaya membayar hutang, membayar upah dosa kita. Kita juga harus membayar hutangnya dengan mengorbankan dirinya. Kedua, harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sebab ia menebus hutang darah kami dengan darah Yesus. Akhirnya paragraf hari ini memberitakan anugerah Yesus yang telah menebus hutang dosa kita dengan darahnya. Itu kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus dan merasa susah karena upah dosa sendiri. Kita harus memberitakan itu supaya mereka juga mengenal dan menyadari Tuhan sudah membebaskan kita. Inilah kewajiban hamba Tuhan dan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.